Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana COVID-19. Kita senantiasa semoga mendapatkan dan diberikan kesehatan dari Allah Ta'ala. Untuk itu kita bersyukur pada Allah atas semua irodahnya. Kita diberi nafahat, dibukakan pintu kita untuk terus bisa mengaji kitab Qimya'us Sa'adah dari Imam Ghazali, dan ini insya Allah menjadi tanda-tanda kita secara sistematis dan secara niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah yang ditujukan kepada Rasulullah dan para aulia, para pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga beliau-beliau dalam lindungan dan dikasih oleh Allah Ta'ala. Ala dhaniyah wa kuliniyati solehah wa ila mustawa sallallahu alaihi wasallam wa khususan khulafa rasulin Syekh Abu Bakar Siddiq Umar wa khususan Syekh Muhammad Ba'udin Naqsaban Umar Sokan Basta wa khususan hadzal mu'allif Syekh Imam Ghazali wa faraduhum Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab nafanallahu bihima bi'ulumiha fid dharain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyutahiruhum minal akhlaqil madhumati wa min sifatil bahaim was'alhu sifatil malaikati libasuhum wa hilyatuhum. Berkata Imam Ghazali, setelah kita pada pertemuan sebelumnya membicarakan tentang resep Qimya'us Sa'adah, resep untuk mencapai bahagia yang sejati itu adalah resep yang diturunkan oleh Allah kepada nubuahnya, para nabinya yang jumlahnya 124.000 itu. Ini menunjukkan memang tidak semua orang itu selalu berjalan lurus. Ada juga dan banyak juga yang tidak lurus. Karena itu selalu diutus para rasul, dan kalau sekarang diutus para wali dan diutus para ulama. Itulah makna al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, Qimya'us Sa'adah, resep untuk kita bahagia sejati itu disebutkan di pertemuan sebelumnya itu hanya bisa dilakukan kalau kita itu melakukan mujahadah, yaitu perputaran dalam setiap hari kita itu adalah mujahadah kepada Allah, ya. Yas'alunal qalbu fikuril mujahadah. Jadi kalau kita tidak mujahadah dan tidak serius mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Qimya'us Sa'adah, resep kimia yang diberikan oleh Allah
kepada Rasulnya itu kepada kita, ya nggak akan kita terima. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi kalau kita nggak serius dengan penuh semangat, sepenuh hati, kimia usahadah itu nggak akan ketemu. Seperti halnya kalau kita lagi ujian, ya, oleh guru kita kadangkala kan diberikan kisi-kisi itu. Lah kisi-kisi itu kalau kita tidak mujahadah, kita tidak belajar serius, meskipun ada kisi-kisi yang nggak akan berguna. Nah karena itulah kita diminta untuk mujahadah, berjihad di jalan Allah, berjihad mendekatkan diri kepada Allah itu sebenar-benarnya, setulus-tulusnya. Nah kalau sudah seperti itu apa? Ayutahhiruhum minal akhlaqil madhumah minan sifatil bahaim. Jadi kalau orang sudah kimia usahadah dipegang, kemudian kita mujahadah, maka dengan demikian kita diminta atau terbukti yutahhiruhum minal akhlaqil madhumah. Berarti kita singkirkan akhlak-akhlak madhumah yang jelek itu. Kalau akhlak madhumah itu senyawa dengan nafsu lawamah dan nafsul natikoh yang ada di dalam nafsu dan otak kita itu. Nah itu kalau kita tidak bersihkan, kita akan diajak untuk amaro bisu, selalu diajak untuk melakukan yang jelek. Nah karena itu dengan mujahadah ini disebutkan yutahhiruhum minal akhlaqil madhumah. Kita berarti menyingkirkan, membersihkan dari akhlak madhumah, min sifatil baim, dari sifat-sifat kebinatangan. Ya, jadi memang manusia itu karena ada nafsu seringkali juga melebihi kejinya daripada binatang. Sambil makan. Bukan hak kita ambil. Mereksa itu yang belum. Bukan hak kita makan. Lawan kita fitnah. Itu lebih keji dari binatang. Dan itu sikap madhumah. Karena itu ini adalah sifatil bahaim, dari sifat-sifat binatang. Nah, wa yaj'alu sifatil malakati libasuhum wa hilyatuhum. Setelah itu wasalu, maka kita akan menjadikan diri kita itu seperti apa? Sifatul malaikah, sifat para malaikat yang tunduk, yang patuh, yang tawadhu, ya, dan sesuai dengan sistem. Mengapa sistem di dalam perusahaan tidak jalan? Ya, ada perusahaan, ada organisasi, ya, ada yang pernah jadi ketua ABCD, ya, misalkan ada ketua IPPNU misalkan, ya, ada yang ketua PMII, ada yang ketua ISNU sekarang, atau bahkan ketua PBNU, atau juga memimpin perusahaan yang besar. Ya. Nah, sistem itu kalau nggak ditekuni step by step, ya, itu akan dilanggar. Mengapa? Karena mereka itu adalah min akhlaqil madhumah wa min sifatil bawaim. Coba binatang itu suruh ngalor, tahu-tahu ngidul. Suruh tertib, nyerutuk. Suruh di depan, menghalang-halangi. Di belakang, sering jegal. Nah, kalau sistem itu tidak jalan, dan orang itu karena tidak punya memegang kimia usahadah, kimianya para nabi, resepnya Rasul untuk kita bisa bahagia itu, ya sudah, dia akan menjadi min sifatil bawaim, bahaim. Nah, ini yang kita harus geser dengan muraqabah, berzikir pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kita akan menjadikan wa yaz'alu min sifatil malaikah. Nah, setelah itu apa? Libasahum, maka kenalkanlah, pakailah, contohlah orang yang jujur, contohlah orang yang betul-betul memenuhi sistem, orang yang menjadi tauladan,
Dan itu harus kita pakai, bukan hanya contoh. Ya, yang dicontoh biasanya sekarang ini bukan ulama yang benar, ya, atau ulama maksudnya. Tapi yang dicontoh itu ya enggak usah sebut ya, misalkan di dalam dunia film, di dunia artis, drakor, ini yang lagi rame kan, nih drama Korea itu yang dicontohnya, tapi bukan ulama. Nah, artinya kimya usaadah itu libasuhum, pakailah, kenakanlah, jangan hanya untuk dibaca, jangan hanya untuk diketahui. Karena itu tasawuf sekali lagi kan ada 3. Tasawuf dalam arti falsafat, oh banyak orang ahli, profesor, perguruan tinggi, ahli filsafat, semua S3 itu rata-rata pasti ada filsafatnya, metodologinya. Tapi juga akhlakinya, oh enggak, saya enggak perlu tasawuf, yang penting akhlak saya, itu bagus. Tapi yang terpenting yaitu filsafat atau tasawuf dalam pengertian amali, tasawuf itu diamalkan. Libasuhum artinya diikuti. Wahilyatahum dan kimya usyadah, suri tauladan para aulia, ke atasnya dari malaikat, itu harus wahliyatahum, menjadi perhiasan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian kita akan berpindah dari min akhlakil mazmumah ilal akhlakil mahmudah. Nah, kalau orang sudah mahmudah, ya, itu artinya kita itu sudah menjadi bagian dari menjalankan kimya usaadah. Kita berarti mendekatkan diri kepada Allah. Oke, jadi dengan demikian itulah makna kimya usaadah sebagai resep kita untuk bahagia sejati. Yang awal-awal saya sebutkan, kimya usaadah, saadah itu bukan harta, saadah itu bukan jabatan, ja'ah itu bukan pengaruh, saadah itu bukan kekuasaan, saadah itu bukan rumah yang megah, bukan. Tetapi kimya usaadah ketika kita itu musyahadah ilallah, mukasyafah ilallah, dan insya Allah pada saat kita wusul ilallah, ketemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Wa maksudu hadhil kimyai anna kulla makana min sifatin naqsi yata'arra minhu wa kullu ma yakunu min sifatil kamalil yalbasuhu wa sirru hadhil kimya'u antarji'a minad dunya ila kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabbatal ilahi tabdila. Jadi inti ini kan pertemuan insyaallah yang keempat dari muqaddimah, dan yang ini topiknya adalah tentang pengenalan diri kita, tentang kimya usaadah dari Imam Ghazali. An-naqsu yatra minhu, yang dimaksud dengan kimia dini ini adalah ya minhu, yaitu semua mujahadah, mukasyafah, muraqabah tadi. Wa kullu ma yakunu min sifatil kamal yalbasu, maka intinya semua itu harus kita kenakan, pakaian itu yang disebut dengan itu kita kenakan, ya, yalbasuhu. Kenapa? Dengan cara seperti inilah kita akan sempurna menuju Allah, sempurna mendekatkan diri pada Allah. Coba kalau tidak ada kimya usaadah, tidak ada resep yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan bingung mencari Allah itu di mana. Nah, nanti Allah di mana itu habis ini satu bab setelah ini kita bicara itu. Wasirru hadil kimyah antarji'u minad dunya ilal kamali ilallah, antarji'a minal dunya ilallah. Jadi proses itu semua berarti antarji'a minad dunya, bari kita itu untuk rojak kembali, ya, kepada Allah dari apa? Dari dunia. Yang pasti kan kita akan menuju akhirat. Yang pasti kita kan meninggal. Yang mati kan nanti yang pasti itu adalah
surga neraka. Yang abadi itu adalah zat Allah. Nah, kalau kita masih hubbud dunya, ya, antarji'a minad dunya, artinya kita tidak kembali dari dunia, itu harus kita tinggalkan lah, bahasa kasarnya seperti itu. Ilallah, ya, masa kita mencari dunia yang pasti meninggalkan kita, dunia yang kita tinggalkan, dunia yang tidak kita bawa mati, kok kita kejar terus? Ya boleh mengejar dunia, muasyarah boleh, mencari nafkah wajib sebagai orang laki, ya, sebagai kepala keluarga. Tapi jangan meninggalkan kamu itu, rojaknya itu adalah ilallah. Tarju'ud minad dunya ilallah, bukan terus di dunia. Nah, ini yang disebutkan ilallah. Ini artinya semua yang kita lakukan kalau kimia usaadah itu harus betul-betul hanya untuk kembali kepada Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia menghantarkan kita sawah ladangnya ke akhirat. The end, result, outcome, ya, dari semua proses kehidupan manusia itu adalah akhirat, dan itu Allah. Nah, karena itu para salikin rahimakumullah, setelah tarji'a minad dunya ilallah, maka dengan demikian kita berarti sudah betul-betul mendekatkan seluruh hidup kita itu adalah kepada Allah. Seperti firman Allah, wa tabbatal ilahi tabtila. Maka sebaiknya engkau itu adalah semenunduk-nunduknya, sesujud-sujudnya, setekun-tekunnya kepada Allah dengan setekun-tekunnya. Ini loh, ini bahasanya itu wa tabbatal, artinya sama tekun, ngerunduk, ibadah penuh, masih diulang, tabtila, seibadah-ibadahnya, sejungkung-jungkungnya beribadah, sesujud-sujudnya beribadah, ya, seikhlasnya beribadah. Jadi ini diulang, watab batal, artinya kita betul-betul kepada Allah, masih ditambah tabtila, sejungkung-jungkungnya, seibadah yang setekun-tekunnya. Jadi orang kalau wusul ilallah, turun ke sedikit mukasafah, musyahadah, muraqafah, itu nggak bisa kalau nggak mujahadah seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Kalau nggak, ya kita berarti menjadikan Allah itu sampiran, ampiran, dan itu berarti kita tidak akan serius untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para salikin rahimakumullah, itu bab yang kedua, muqaddimah, dan yang kedua baru selesai kita baca tadi, di akhir dari kita mengenal permulaan diri. Jadi yang pertama, yang kedua itu adalah muqaddimah, yang kedua itu unwanum ma'rifatin nafs. Jadi tanda-tanda kita pengenalan diri, ujungnya kita harus tabtila, betul-betul beribadah pada Allah. Toh wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, kan? Nah, liya'budun dalam arti yang sesungguhnya dalam konsep tasawuf itu adalah liya'rifun, agar kita itu makrifat kepada Allah, bukan sekadar syariat yang hanya sholat, sujud, ruku, tasahud awal, tasahud, bukan. Tetapi ta'budun dalam hal ini pengertian sesungguhnya adalah liya'rifun, agar kita itu mengenal sesungguhnya Allah dalam arti zat, sifat, ma'iyah, dan juga dalam arti yang menyangkut kudrohnya dengan sifat-sifatnya yang nama Allah yang 99 itu. Para salikin rahimakumullah, selanjutnya kita ke bab ketiga. Faslun fi ma'rifatin nafs. Ya, kalau tadi itu bicara tentang tanda-tanda pengenalan, lah sekarang itu bagaimana kita mengenal diri kita. Ya. I'lam
anna miftaha ma'rifatillah, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatun nafsi, kama qala subhanahu wa ta'ala, sanurihum ayatina fil afaki wa fi anfusim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Iklam, ketahuilah para salikin, untuk kita semua, anna miftah, sesungguhnya miftah, kunci, ma'rifatillah, mengetahui, paham tentang esensi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatun nafs, hanya bisa dicari kalau kita ke semua itu ma'rifatun nafs, mengetahui tentang diri kita. Coba kita bayangkan, ini saya yakin kita semua pernah kuliah, banyak yang sudah jadi guru besar. Ada teori dalam guru besar itu taksonomi. Jadi pohon sebuah ilmu itu apa? Akarnya di mana? Ya, pohonnya di mana? Dahannya di mana? Rantingnya kayak apa? Bagaimana nutrisi daun itu dari matahari? Itu semua disebut dengan taksonomi, ilmu pengetahuan. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah pun, ini adalah Allah berfirman loh. Ya, miftahum ma'rifatullah ta'ala wa ma'rifatan nafs. Maka Anda harus tahu taksonomi diri Anda. Harus tahu siapa kita. Kita diciptakan oleh siapa? Dari wujud apa? Kita tahu kan, min nutfah, min sulbi wa taroib, dari tulang belakang kita yang ada proses biologisnya. Noh, bahannya saja seperti itu. Masa kita harus tetap sombong? Masa kita harus riya? Harus berbicara itu semua aku? Enggak. Tidak ada aku di dalam proses tasawuf. Yang ada adalah huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah tahu taksonomi siapa kita, dari bentuk apa diciptakan, orang mungkin jijik. Wajah kita kalau dikelupas, wajah kita, orang juga takut. Kalau mengetahui siapa kita, ya tinggal kerangkanya, tinggal tengkoraknya, takut. Duh, kok masih sombong? Kok masih suka menfitnah orang? Kok masih tegel sama orang? Kok sukanya mengambil hak orang? Maka dengan demikian, inilah yang disebut dengan taksonomi ma'rifatun nafs. Jadi taksonomi diri kita, siapa kita, dari mana, mau kemana, untuk apa, caranya apa, tujuannya apa, demi apa, muaranya apa. Nah, baru kita mengetahui yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu disebutkan di sini, sanurihum ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya, sanurihim ayatina fil afak. Allah berfirman, aku akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Ayat ini fil afak. Kurang apa Allah memberi makna hidung yang bisa mencium bau wangi? Kurang apa Allah memberi telinga kita untuk bisa mendengarkan sebuah keindahan? Kurang apa Allah memberikan udara yang kita hirup setiap saat dan semuanya tidak membeli? Kurang apa hijau royo-royonya Indonesia yang ditanam seperti itu dan itu bisa untuk hidup orang Indonesia? Begitu kok orang tidak bersyukur. Begitu kok orang tidak mengakui kekuasaan Allah. Begitu kok orang masih sombong. Ini adalah ayatina fil afaki wa fi anfusihim
dan itu adalah di dalam diri kamu. Ya, di dalam karim itu apa? Ya, ada nafsu, ada sudur, fuada, sanubari, ada otak. Itu semua adalah bagian dari kekuasaan Allah yang memberikan kepada kita. Nah, mau apa? Kurang apa Allah itu cintanya kepada kita? Tapi mengapa kamu itu kok yang dicari kok yang aku ciptakan? Dunia, dunia, dunia. Padahal yang menciptakan ke aku. Mengapa kamu kok tidak mencari saya? Kira-kira Allah bertanya situ. Hatta yatabayyana lahum annahu haq, sehingga nyata bagi mereka bahwa Al-Quran adalah yang benar. Dan ini adalah bagian dari petunjuk Al-Quran. Wahyu diimplementasikan kepada nubuwah Rasulullah, diberikan kepada kita. Itulah disebut dengan kimia usyahadah. Itulah yang disebut dengan resep untuk betul-betul agar kita itu bahagia sejati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Rasulullah juga bersabda, man arafa nafsahu, siapa yang mengetahui terhadap taksonomi diri kita, dari batiniahnya, lahiriah, dari mana sampai kemana, sampai ujung kepada siapa, faqad arafa rabbah, maka disitulah engkau akan sungguh-sungguh mengetahui Tuhanmu, Allahmu, sesembahanmu, kekasihmu. La ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada sesuatu pun yang disembah kecuali Allah. La ilaha illa maksuda illallah. Tidak ada satupun yang kita kejar dalam hidup, yang kita tujukan itu adalah maksuda, kita tuju adalah illallah. La ilaha illa mahbuba. Tidak ada satupun yang kita cintai, hanya Allah. Maaf, bukan harta, bukan keluarga, bukan dunia, bukan jabatan, yang semua akan kita tanggalkan dan tinggalkan. Ingat ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Oke, walaisa sayun aqraba ilaka min nafsika fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rifuka rabbak. Nah, ini di akhir dari pengantar, bukan pengantar, awal dari faslun fi ma'rifatun nafs itu Imam Ghazali menyindir, walaisa sayun aqraba ilaka min nafsika, piye to, kepriben to, kumaha to, ya kan? Bagaimana to? Sesungguhnya kamu itu adalah lebih dekat dengan daripadamu dirimu sendiri, ya, nafsik. Kalau kamu tidak tahu gimana? Fa idza lam ta'rif nafsak, kalau kamu tidak mengetahui dirimu, fa kaifa ta'rifu rabbak, ya nggak mungkin dong Anda itu mengetahui Allah. Wong dirimu yang setiap hari dekat, keluar masuk nafas, ketua bisa melihat mata kamu saja nggak bisa lihat diri kamu itu siapa kok? Kok kamu ingin ta'rifu rabbak, ingin mengetahui Tuhanmu? Disebutkan disindir, fa kaifa, nggak mungkin. Kumaha deremah, itu kalau orang Madura, gimana nggak mungkin? Kalau Anda itu tidak mengetahui dirimu sendiri dulu. Jadi dengan demikian, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, pertama-tama yang harus kita lakukan pendekatan diri kepada Allah adalah mengetahui diri kita sendiri. Mengetahui hakikat esensi manusia. Taksonominya apa, baru kita arafa rabbahu. Arafa rabbahu itu ibadah. Ibadah itu berkaitan dengan taat. Kalau sudah ahlul ibadah, berarti dia tidak ahlud dunya. Ya, dunia penting, tapi dia bukan hubbud dunya. Ya, dan kalau taat berarti kita itu sistemik tadi hidup. Hidup menjadi tertib, enak, menghargai orang, semua berjalan sesuai dengan sistem, bukan fraud, bukan failure,
bukan abuse. Nah, ini manusia yang ada sekarang itu kan karena abuse itu ya karena nggak taat, nggak sistem yang dia jalankan dengan nafsu, dia ngikutin nafsunya, bukan nubuah dari Rasulullah SAW. Para salikin rahimatullah, demikian ngaji kolbu hari ini dari kitab Qiyamiyah Usyahadah dari Imam Ghazali, khususnya bab tentang fasun fi ma'rifatun nafs. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membukakan pintu hati kita dan hati kita latifah, lembut terhadap memaknai hidup dan semata-mata mencintai Allah, semata-mata bertuju kepada Allah, dan semata-mata menyembah kepada Allah. Semoga haji ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.